Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunida Nurlina dengan NPM 221 30 32 103. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini sudah ada Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri secara luas. Sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar negara oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara dapat diartikan juga bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia semua harus bersumber dari Pancasila itu sendiri, Pancasila dan nilai-nilai itu sendiri. Karena semua tindakan, kekuasaan atau kekuasaan pada masyarakat harus berlandaskan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian selanjutnya terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sudah diterangkan Muhammad Syamsuddin dalam Pendidikan Pancasila, menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu ada aspek historis, yang kedua yaitu ada aspek yuridis, yang ketiga ada aspek kultural, yang keempat kemudian ada aspek filosofis. Lanjut yang terkait dengan aspek historis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian selanjutnya, ada aspek yuridis. Dalam aspek yuridis ini, Pancasila yaitu sebagai dasar negara sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat atau memaksa. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dinyatakan dihapus, dicabut, atau tidak berlaku. Kemudian secara kultural. Secara kultural sendiri, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting, kultur atau budaya yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Jadi bangsa yang besar itu merupakan bangsa yang memiliki kepedulian terhadap kulturnya ya, teman-teman. Kemudian ada aspek filosofis. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, pandangan atau arah hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Untuk lebih lanjut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan terkait Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan. Yang pertama yaitu ada penyalahgunaan narkoba. Yang kedua kemudian ada menjadi budak industri dunia maya. Menjadi budak industri dunia maya maksudnya yaitu seseorang yang asik terhadap dirinya sendiri tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Dia sibuk terhadap gadgetnya ataupun laptopnya sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kekurangan moral dan etika. Itu sudah lumrah sekali ya di generasi kita saat ini. Kemudian masih banyak permasalahan yang lainnya. Kemudian di sini ada
Mengapa sih nilai-nilai Pancasila belum dapat sepenuhnya diamalkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara? Di sini karena menurut saya karena kurangnya rasa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan tidak tahu cara mengamalkannya. Yang mana nilai-nilai Pancasila itu sendiri merupakan pedoman yang dapat mengarahkan kita menjadi masyarakat yang berbudi pekerti dan baik. Kemudian solusi dari permasalahan yang saya jelaskan ini tadi, permasalahan lingkungan terkait Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri, menurut saya solusinya yaitu meningkatkan pembangunan karakter dengan proses internalisasi atau pendalaman nilai-nilai kehidupan luhur bangsa Indonesia ke dalam jiwa setiap warga negara Indonesianya, sehingga nilai-nilai tersebut termanifestasi dalam perilaku bagi pribadi masing-masing. Jadi, membangun karakter bangsa harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika nilai-nilai Pancasila sudah terimplementasi dalam karakter setiap orang, maka secara otomatis akan membudaya dalam perilaku masyarakat. Maka harus dibiasakan ya membangun karakter itu. Kemudian nilai-nilai Pancasila dibiasakan. Kemudian itu saja presentasi dari saya. Apabila ingin mungkin seperti yang kita dengar dari presentasi Yunida pada malam hari ini, mungkin kepada teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, kepada Imelda dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imelda Maulijevita. Maaf, email suaranya kurang keras. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imelda Maulijevita, NPM 22130332113. Baik, di sini saya akan bertanya kepada pemateri yaitu Yunida. Apa yang terjadi apabila masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menerapkan atau mengamalkan Pancasila? Baik, itu saja cukup. Terima kasih. Baik, email. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kan? Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari email. Menurut saya, yang akan terjadi apabila masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka hidupnya akan dipenuhi dengan konflik atau masalah, dan akan menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban, hak serta kewajiban. Misalnya suatu kelompok masyarakat bisa dengan bebas mengambil hak masyarakat yang lain dan tidak menjalankan kewajibannya, gitu. Jadi nanti masyarakat yang lain atau sekelompok oknum akan dengan bebas mengambil hak masyarakat atau sembarangan mengambil hak masyarakat yang lain karena dia tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, begitu. Cukup email. Oke, bagaimana dengan email? Apakah cukup jawaban dari Yunida? Dari teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Oke, saya rasa tidak ada. Jadi kita tutup saja presentasi dari Yunida pada malam hari ini. Untuk Yunida, terima kasih telah memberikan materi kepada kami semua pada malam ini. Semoga materi yang Yunida berikan dapat berguna dan dapat menambah wawasan kami tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi saya Rezeki Kastia Siregar sebagai moderator. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.